Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ma'asyiral muslimin, tidak lupa kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan dan karunia-Nya pada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bersama mengkaji perkara agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kenikmatan-Nya pada kita sekalian. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pekan lalu kita telah baca ayat yang berkaitan dengan kitab Tauhid, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini sebagai dalil tentang wajibnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan kesyirikan, walaupun kepada malaikat yang didekatkan atau para rasul, terlebih lagi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pantas untuk diibadahi. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang setelahnya, mungkin di antara antum ada yang memberikan ringkasan kesimpulan apa yang kita sampaikan pada kesempatan pekan kemarin. Silahkan. Bismillah. La tusriku wa huwa taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Jazakallah khair. Oh ya, kemarin kita sampaikan ya, kita ingin dari sebagian santri untuk ya menghafal, yaitu tentang pengertian kesyirikan. Ada yang lainnya? Empat ya, 4 santri. Bismillah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, Kitabut Tauhid.
والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Ya, sampai di sini. Kemudian pengertian syirik. Taswiyatu ghairillahi fima huwa min khasaisillah. Ghairillahi Billahi huwa min khasaisillah. Fima huwa min khasaisillah. Ya. Dua lagi. Pengertian syirik. Ya, tadi Al-Ah menyebutkan ini dalil yang telah kita baca dari awal pelajaran. Ya, jazakallah khair. Tadi ingatkan ya beberapa ayat yang telah kita baca sebelumnya. Ya. Bismillah. Itraku syirk yakni taswiyatun ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Ya, jazakallah khair. Itu ya menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa saja atau terhadap perkara yang itu adalah merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama adalah apa? Peribadatan. Yaitu ibadah. Ibadah itu hanya khusus diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian seorang ya itu melakukan penyamaan ya kepada selain Allah terhadap apa yang itu merupakan kekhususan Allah, maka dia telah ya melakukan kesyirikan. Terus tambah satu lagi. Bismillah. Pengertian syirik adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Ya. Jazakallah khair. Ada yang mau menyimpulkan dari apa yang kita baca kemarin? Silakan. Surah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budu di sini datang dalam bentuk fi'il amar yang bermakna perintah untuk mengisahkan Allah Azza wa Jalla dalam bentuk ibadah, dan perintah di sini itu menunjukkan kewajiban, maka tauhid hukumnya adalah wajib. Dan adapun la tusyriku bihi syai'a, syai'a di sini dalam bentuk nakirah karena didahului dengan la an-nafya al-jins. Didahului oleh La nafi. la nahi. Ya. Didahului oleh la nahi. Ya, memberikan faedah. Apa faedahnya? Syai'a didahului oleh apa? La-nya la apa? Nahi. Ya, la tusyriku. Berarti memberikan faedah apa? Umum. Ya, syai'an yaitu apa? Apa saja, yaitu wala tusyriku bihi syai'an. Ya, jadi apa? La nabiyan, tidak seorang nabi pun, wala malakan muqarraban, dan tidak pula apa? Malaikat yang dekatkan, wala waliyan, tidak seorang wali pun. Ya, dan juga apa? Ya, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Terus ada yang lain? Bismillah. Al-qada memiliki beberapa makna. Pertama, al-ikhbaru. Ayatnya wa qadaina ila bani Israila al-ayata. Yang kedua, al-faraq. Ayatnya fa idza qadaitumus sholata al-ayah. Yang kedua, al-qadar. Yang keempat, asy-syar'i. Iya. Jazakallah khair, kemarin telah kita sampaikan itu diantaranya ya misalnya pengitlakan kata qada itu apabila masalan fa idza qadaitumus shalah itu apa? Apabila kalian telah ya menunaikan
menunaikan sholat. Kemudian wa qadaina ila bani Israil, yakni ahbarnahum, yaitu kami kabarkan kepada mereka. Nah, dan di sini yang kita sampaikan dalam ayat ini yaitu qada bermakna syara'ah, yaitu dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, ya, telah ya memerintahkan. Jazakallahu khair, ya. Ada yang lain mau menambah? Nambah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pengertian togut. Togut adalah sesuatu yang melampaui batas dan terbagi menjadi dua, yaitu makna secara khusus, yaitu syaitan. Makna secara umum, yaitu sesuatu yang melampaui batas, seperti tukang sihir, berhala, dan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tauhid tidaklah akan tegak melainkan peniadaan peribadatan selain Allah dan penetapan akan Allah sajalah yang diibadahi. Dan dari kata janganlah engkau sekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu larangan menunjukkan pengharaman, dan asal dari larangan adalah haram. Dan dari kesyirikan adalah pengesaan, kebalikan dari kesyirikan adalah pengesaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib hukumnya. Ya, jazakallahu khair. Ini apa yang telah disimpulkan dari antum sekalian. Ya, jazakumullah khair wa barak fikum. Ya, kita inginkan walaupun kita ambil sedikit, tapi apa yang kita sampaikan bisa ya dipahami dan dimurojaai. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita harapkan akan bermanfaat di kemudian harinya. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan malam ini kita akan membaca di antara dalil yang disebutkan oleh muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang beliau meninggal pada tahun berapa? Berapa? 1115 lahirnya. Hah? 1206. Ya, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a." Bisa dibacakan Mas Rizky? Bacakan surat Al-An'am surat 151 sampai 153. Karena beliau rahimahullah ta'ala hanya menyebutkan apa? Ya, hanya menyebutkan potongan dari ya ayat. Setidaknya kita baca, berharap kita ya, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan ya, dari apa yang disampaikan beliau. Bahasanya disebutkan ayat 151, 152 dan 153. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Ya, jazakallah khair. Mu'allif rahimahullah ta'ala yang menyebutkan 3 ayat ini sebagai pendalilan akan wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana di awal ayat, alla tusyriku bihi syai'a. Kemudian kita akan bacakan apa yang datangkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala, yaitu kul, katakanlah wahai Muhammad, ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum, yaitu kemarilah kalian, atlu ma harrama rabbukum alaikum, yaitu aku akan bacakan apa yang Rabb kalian telah mengharamkan, perkara-perkara yang akan disebutkan setelahnya. Itu yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Itu janganlah kalian mensekutukan dengannya segala suatu pun atau suatu apapun. Dan di sini kata Rabb, yaitu Rabbukum, ini lebih sesuai, sebagaimana nanti antum bisa baca dalam syarah kitab Tauhid dalam Ghayatul Murid tulisan Dr. Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Aqal, bahasanya beliau mengatakan kata Rabb, yakni nama Rabb di sini adalah ansab, yaitu lebih sesuai. Li'annal maqama, karena pada posisi yaitu untuk menjelaskan, yaitu hujjah wa bayan, yaitu untuk berhujjah dan untuk li'annal maqama hujjatun wa bayan. Itu makna untuk berhujjah dan menjelaskan, faka'annahu yaqul lahum idza kana Allahu walladzi, yaitu apabila faka'annahu yaqul, maka seakan-akan Rasulullah SAW itu mengatakan pada mereka, yaitu faka'annahu yaqul lahum rabbukum, yaitu idza kana Allahu walladzi rabbukum, itu dia Allah Subhanahu wa taala yang dia adalah Rabb kalian yang telah memberikan nikmat pada kalian, maka bagaimana kalian menyembah kepada selainnya. Yaitu apabila huwallazi idza kana Allahu huwallazi rabbakum, apabila dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadi Rabb kalian dan memberikan pada kalian dengan kenikmatan, maka bagaimana kalian menyembah kepada selainnya. Kemudian alla tusyriku bihi syai'a, itu supaya kalian tidak menyekutukan dengannya suatu pun. Di sini juga ada sebagaimana telah disebutkan, yaitu an-nakirah, yaitu syai'an dalam konteks yaitu pelarangan, an-nah itu memberikan faedah umum, yaitu supaya kalian tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu pun. Dikatakan bahwasanya ayat-ayat ini tusamma hadhil ayah
ayatul wasaya al-asr. Jadi ayat 151 dan 152 dan 153 ini adalah disebut ayat yakni wasaya al-asr. Ya, disebut dengan nama ayat al-wasaya al-asr karena di dalamnya dikumpulkan yaitu wasiat. Ya, wasiat itu adalah sesuatu yang penting yang memiliki makna yang dalam, yaitu untuk dijaga. Ya, untuk dijaga. Yang pertama adalah apa? Larangan untuk berbuat kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah apa? Yaitu wabil walidaini ihsana. Dan kedua adalah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian wala taqtulu auladakum min imlak. Nahnu narzuqukum wa iyahum. Jangan kalian apa? Membunuh anak-anak kalian min imlak, yaitu apa? Karena takut miskin. Karena kami, yakni Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Jadi anak yang terlahirkan tersebut adalah apa? Ya, telah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya melarang untuk apa? Untuk tidak melakukan pembunuhan. Ya, karena takut miskin, dan ini adalah dahulu keadaan kebanyakan kaum musyrikin. Ya, keadaan kaum musyrikin bahasanya mereka takut mengalami kemiskinan karena adanya anak, kemudian mereka membunuh anak-anak mereka. Dan di sini ayat ini tidak mengandung mafhum, yaitu apa? Kalau tidak takut miskin kemudian boleh dibunuh. Bisa dipahami? Ya, jadi tidak mengandung ya pemahaman kebalikan atau mafhum mukhalafah. Itu bahasanya kalau di situ apa? Tidak takut miskin, ya berarti apa? Membunuh itu apa? Membunuh itu ya ketika apa? Takut miskin. Ya, maka kalau apa tidak takut miskin berarti apa? Kemudian nanti apa? Tidak sama juga tidak boleh dibunuh. Bahasanya ayat ini tidak mengandung ya mafhum. Karena ini dahulu adalah kebanyakan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Kemudian wala taqrabul fawahish. Dan janganlah kalian apa? Mendekati al-fawahish. Yaitu apa? Al-fawahish. Itu perbuatan apa? Perbuatan maksiat atau perbuatan kekejian. Ya, perbuatan maksiat atau perbuatan kekejian. Ma dhahara minha wa batan, yaitu apa yang tampak dan apa yang tersembunyi. Kemudian wala taqtulun nafs, dan janganlah kalian apa? Membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala ya haramkan, melainkan dengan cara yang dibenarkan. Kita akan terjemahkan terlebih dahulu dan kita akan baca syarah Syekh Fauzan ya dan sebagian tambahan dari penjelasan. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikian itu Allah Subhanahu wa taala memaksiatkan pada kalian ya dengan apa yang telah disebutkan supaya kalian apa? Berpikir. Kemudian wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian apa? Mendekati harta anak yatim melainkan dengan cara yang paling baik hingga mereka itu apa? Sampai ya pada masa ya rusyd, ada pada mereka itu ya pemahaman atau masa balik yang mereka itu bisa ya menggunakan atau ya memanfaatkan dari apa yang diberikan dari harta. Kemudian wa auful kaila wal mizan bil qist, yaitu sempurnakanlah ya timbangan, yaitu takaran dan timbangan ya dengan cara adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebankan ya suatu jiwa melainkan sesuai dengan apa? Kemampuannya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kalian berbicara maka berbuat adilah ya sekalipun ya terhadap ya orang-orang dekat. Wa bi ahdillahi aufu.
dan ya terhadap wasiat Allah ini, ya maka peganglah, maka penuhilah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian supaya kalian apa? Ya tadhakkarun, yani senantiasa ingat. Kemudian wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan ini adalah jalanku, ya yang lurus maka ikutilah. Wala tattabi'us subul. Janganlah kalian apa? Mengikuti jalan-jalan fatafarraqa bikum an sabili, yang menjadi sebab apa? Ya, kalian apa? Ya berpecah belah dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu adalah Allah mewasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa. Ini 3 ayat yang disebutkan oleh ya muallif rahimahullah taala. Kemudian kita akan baca syarah dari Syekh Shalih Fauzan ya dengan tambahan penjelasannya. Qala muallif yani syarih hafizahullah taala, yani ta'alau halummu wa aqbilu. Itu ta'alau yani kemarilah, halummu. Halummu juga bermakna apa? Kemarilah, wa aqbilu, dan datanglah. Ya, datanglah kalian. Atlu, yaitu aku apa? Aqussu alaikum wa uhbirukum. Ya, aqussu alaikum wa uhbirukum. Aku akan ceritakan kepada kalian dan aku akan kabarkan kepada kalian. Harrama, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan. Kemudian beliau katakan al-haramu al-mamnu minhu. Jadi haram itu adalah apa? Yang dilarang darinya. Wa huwa ma yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu. Dan pengertian haram itu apa yang diberikan hukuman, ya, fa'iluhu itu pelakunya, wa yuthabu tarikuhu, dan diberikan pahala ya orang yang meninggalkannya. Di sini sedikit kita tambahkan penjelasan bahwasanya di sana ada pengertian haram yang lebih bagus, ya. Di antaranya apa yang didatangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya rahimahullah taala ya dalam kitabnya Al-Usul min Ilmil Usul, bahwasanya haram itu adalah apa? Ya, jadi wa huwa ma yastahiqqu al-iqab fa'iluhu. Itu adalah apa? Yastahiq al-iqab fa'iluhu. Jadi apa? Seorang yang melakukan itu apa? Yastahiq. Itu berhak mendapatkan apa? Berhak mendapatkan apa? Hukuman. Beda tidak dengan perkataan yu'aqabu fa'iluhu, akan diiqab pelakunya. Kemudian dengan kata yastahiq ya fa'iluhu al-iqab, yaitu apa? Seorang yang melakukan haram itu akan layak padanya itu mendapatkan iqab. Bisa membedakan atau tidak? Kalau yang pertama yu'aqabu fa'iluhu berarti apa? Diberikan jazm, diberikan apa? Kepastian bahasanya pelakunya itu diberikan hukuman. Tetapi pendapat yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, yastahiq ya fa'iluhu al-iqab, yaitu seorang yang melakukan keharaman itu yastahiq, yaitu berhak mendapatkan apa? Mendapatkan sanksi, mendapatkan hukuman. Ya, karena ya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya seorang itu kadang diiqab ya dan kadang apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang melakukan perbuatan haram, kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan iqab dan kadang Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, memaafkannya, mengampuninya. Ya, dengan apa? Keadilan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kadang Allah tidak ya mengiqab ya karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan Allah merahmatinya. Bisa dipahami ya? Ini dalam nanti istilah. Kalau kita sering dengar misalnya dahulu haram apa pengertiannya? Yaitu diberikan apa? Diberikan sanksi atau diberikan hukuman yang melakukannya ya, dan dia apa? Dan diberikan pahala orang yang meninggalkannya. Tapi kita apa? Rubah dengan kalimat yang lebih bagus, bahasanya apa? Seorang yang melakukan
ya dosa atau keharaman itu yastahik fa'iluhu al-iqab, yaitu yastahik al-iqab fa'iluhu, yaitu seorang yang melakukan dosa itu yastahik itu berhak, berhak mendapatkan mendapatkan sanksi, mendapatkan hukuman, dan diberikan pahala bagi orang yang meninggalkannya. Begitu pula kita berikan tambahan kata imtithalan, yaitu wa huwa yastahik fa'iluhu al-iqab, wa yuthabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu imtithalan, dan diberikan pahala yang meninggalkan itu adalah imtithalan, yaitu ketika seorang itu melakukan meninggalkan perbuatan haram, maka hendaknya dia itu menghadirkan niatnya bahwasanya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mendapatkan pahala. Jadi ketika seorang meninggalkan keharaman, jangan hanya sekedar meninggalkan. Jadi seorang kalau meninggalkan keharaman, jangan sekedar meninggalkan begitu saja, tapi niatkan itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang meninggalkan perbuatan haram, maka niatkan imtithalan. Imtithalan itu maksudnya untuk karena ini perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala melarang seorang itu melakukan keharaman, maka dia akan mendapatkan pahala. Ketika dia meninggalkan keharaman, karena ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Karena di sana ada orang yang meninggalkan suatu yang diharamkan itu hanya sekedar sekadar kalau itu memang tidak ada. Misalnya seorang meninggalkan khamr, seorang pemabuk meninggalkan khamr karena khamr tidak ada di situ. Tetapi nanti kalau ada khamr, dia akan mabuk lagi. Atau seorang yang meninggalkan meninggalkan sesuatu, meninggalkan khamr itu karena saya ingin menjaga kesehatan. Tidak diikuti bahwasanya itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata imtithalan itu untuk menunjukkan bahwasanya kita itu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk menjaga kesehatan. Karena Karena khamrnya pasti tidak ada. Jadi kalau hanya sekedar untuk menjaga kesehatan, banyak orang tidak tidak minum minuman keras karena kalau ditanya saya pengen sehat karena khamr itu, minuman keras itu akan membahayakan pada diri saya. Tetapi apakah dia imtithalan, ingin melaksanakan perintah Allah yaitu meninggalkan larangan-larangannya? Kan tidak. Hanya untuk menjaga kesehatan atau bahkan tidak terlintas pada benaknya, sudah saya tinggalkan begitu saja. Maka hendaknya seorang terutama seorang muslim ketika melaksanakan suatu ibadah menghadirkan dirinya, menghadirkan hatinya supaya kalau melaksanakan perintah berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggalkan larangan berharap pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti dengan orang awam. Orang awam yang meninggalkan itu karena karena itu larangan, atau bahkan itu tadi, hanya karena memang khamrnya tidak ada maka saya tinggalkan, atau hanya untuk menjaga kesehatan, seperti itu. Tapi hendaknya supaya kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan perintah Allah, yaitu suatu kewajiban, yaitu imtithalan, yaitu mengharapkan pahala Allah. Dan ketika kita meninggalkan larangan Allah juga imtithalan, yaitu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami di sini? Ada perbedaan
Tidak hanya sekadar kita kalau beribadah itu apa? Ya, dilakukan sebagai apa? Rutinitas. Ya, tanpa kita hadirkan hati kita untuk apa? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Ini tambahan ya di antara pentingnya bahasanya bagi seorang ya muslim ketika melakukan ketaatan atau meninggalkan keharaman itu supaya menghadirkan ya hatinya untuk mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala dan berharap ya pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu di antaranya ya yang kita perlu tambahkan ya bahasanya seorang itu ketika meninggalkan larangan tidak hanya sekedar ya meninggalkan karena tidak ada atau karena apa ya sama sekali tidak terlintas dalam benaknya atau untuk menjaga kesehatannya atau yang semisalnya. Ya, seperti itu. Kemudian al-ayat ya hingga akhir ayat. Apa bacanya itu? Al-ayati, al-ayata, al-ayatu. Untuk yang belajar bahasa Arab? Al-ayati. Kenapa? Mansub dengan ya, mansubnya dengan kasroh karena jama' apa? Muannas. Ya, al-ayati, yakni akmil al-ayati. Ya, kalau membaca ini bab faedah. Ya, bagi yang belajar bahasa Arab al-ayati, akmil ya al-ayati. Kemudian al-ayat ai ila akhiril ayat. Ya, ats-tsalas min suratil an'am. Nah, sebagaimana telah dibaca min qaulikul ta'alu ila qaulihi fi khitamil ayat ats-tsalitsah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya, yang demikian itu ya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan pada kalian ya supaya kalian apa? Bertakwa. Kemudian ya Syekh Fauzan hafizallahu taala mengatakan al makna al ijmali lil ayah ya'murullah nabiyahu. Allah Subhanahu wa taala merintahkan pada nabinya ayyakula liha ulail musyrikin untuk mengatakan kepada apa? Kepada mereka yaitu orang-orang musyrik ya alladzina abadu ghairallah yang mereka ini apa menyembah selain Allah Subhanahu wa taala wa harramu ma razaqahumullah yang mereka mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ya telah berikan rezeki pada mereka wa qatalu auladahum dan mereka apa membunuh anak-anak mereka taqurban lil asnam itu untuk mendekatkan diri ya kepada berhala-berhala ya fa'alu dzalika bi araihim mereka melakukan demikian itu ya bi araihim itu menurut apa pendapat mereka dan juga apa wa taswili syaitani lahum dan juga apa ya berkuasanya syaitan yaitu pada mereka halummu marilah kemari ya aqussu alaikum ma harrama khaliqukum. Ya, karena tadi kita telah sampaikan aqussu alaikum ma harrama khaliqukum wa malikukum yaitu Rabb. Ya, karena ini adalah untuk menghujai ya orang-orang musyrik yaitu ma harrama rabbukum alaikum karena Rabb itu bermakna apa? Allah sebagai pencipta, Khaliq, Allah sebagai apa? Malik, yaitu apa? Ya raja, ya diraja dan juga Allah Subhanahu wa taala Al-Mudabbir yang mengatur dan Allah Subhanahu wa taala apa yang berikan ya rezeki ya dan semisalnya wa malikukum yakni tahriman haqqan itu apa benar-benar merupakan pengharaman aqussu alaikum yakni aku akan kisahkan atas kalian apa yang diharamkan khaliqukum yaitu pencipta kalian dan malik kalian yaitu pengharaman yang benar-benar ya diharamkan la takharusan wala dhannan bukan sekedar apa ya perkiraan takharrus wa dhannan dan juga apa sangkaan bal biwahyin minhu bahkan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala wa amrin min indih dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala wa dzalika fima wasaqum bihi bihadil wasaya al-ash itu yang demikian terhadap apa yang dia telah mewasiatkannya pada wasaya al-as. Makanya tadi dikatakan bahasanya ayat ini disebut apa? Ayah ya al-wasaya al-as. Yaitu ayat yang berisi apa? 10
ya 10 wasiat. Ya, berisi 10 wasiat. Wasiat yang pertama, wasakum alla tusyriku bihi syai'a. Dia mewasiatkan pada kalian ya supaya kalian apa? Tidak menyekutukannya dengan suatu pun. Ya, dengan suatu pun. Ini diulang kembali. Wa hadzan nahyun anisyirik umuman. Dan larangan ini dari kesyirikan secara umum. Ya, ini mencakup apa? Mencakup fasyamala kulla musyrikin ya bihi min anwa'il ma'budat min dunillah. Dari semua apa? Ya, semua yang menyekutukan Allah dari macam-macam yang diibadahi ya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa kullu musyrikin fihi min anwa'il ibadah. Ya, dan semua apa? Ya, orang yang melakukan kesyirikan dari apa? Macam-macam ibadah. Dalam apa? Macam-macam ibadah di antaranya apa? Ya, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwal wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Di antara pengertian ya ibadah yang tafsirkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu apa? Ya, setiap nama yang mencakup apa? Ya, apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan ridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang tampak dan yang batin, yang lahir dan yang batin. Ya, dari rasa takut, rasa harap, ya, rasa apa? Rasa takut, harap, kemudian apa? Tawakal, ya, dan semuanya dari macam-macam ibadah itu adalah ya tidak boleh ya diberikan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu karena apa? Umuman syai'an. Ya, sudah lewat bahasanya apa? La tusyriku, yaitu apa? La nahi. Lamnya tersebut adalah lam yang menunjukkan apa? Larangan. Ya, maka tidak boleh sesuatu pun. Itu yang pertama. Kemudian tsaniyan wa wasakum antusinu bil walidaini ihsana. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan pada kalian untuk berbuat kepada kedua orang tua itu dengan ihsanan. Ya, adzan dulu biar lupa saya. Adzan dulu, siapa yang adzan? Kita lanjutkan. Yaitu yang kedua, wa wasakum antusinu bil walidaini ihsana. Itu adalah bibarrihima. Itu berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua. Wa hifdzihima, itu menjaga keduanya, wasiatihima, ini juga apa? Ya, menjaga, memberikan sianah. Wa ta'atihima, kemudian mentaati keduanya fi ghairi maksiatillah, ya, pada perkara yang tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkit tarafu alaihima, dan juga apa? Ya, meninggalkan untuk ya berada merasa berada di atas ya ketinggian, itu mengucapkan kata dan yang semisalnya, atau yaitu ya merasa dirinya itu apa lebih tinggi, ya, maka ini adalah ya harus ditinggalkan, dan ini adalah bentuk-bentuk berbuat ihsan kepada keduanya, yaitu kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, wa wasakum alla taqtulu auladakum min imlak. Dan dia Allah taala mewasiatkan pada kalian supaya kalian apa? Tidak membunuh ya anak-anak kalian min imlak. Itu apa? Dikarenakan kekhawatiran ya akan kemiskinan. Ya, sebagaimana telah kita sampaikan di muka, binaan alal musyrikina ghaliban fala mafhumalah. Ini karena terbangun dahulu orang-orang musyrik itu apa? Ya, pada umumnya mereka itu apa? Membunuh anak-anak mereka, takut anak-anak itu apa? Ikut makan bersama mereka. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala apa? Nahnu narzukukum wa iyahum. Kami adalah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Ya, jadi rezeki anak yang dibawa, yang dilahirkan itu adalah ya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ya melakukan ya pembunuhan ya kepada anak yang dilahirkan.
Dan apabila ada yang melakukan berarti ini termasuk apa? Ya, termasuk seorang yang menyerupai dengan perbuatannya orang-orang musyrik dahulu. Kemudian ayla ta'idu banatikum atau banatakum, ya, janganlah kalian apa? La ta'idu, jangan kalian apa? Kubur, yaitu anak-anak ya perempuan kalian. Ya, wala taqtulu abna'akum, dan jangan kalian ya, jangan kalian apa? Bunuh anak-anak laki kalian khasyatal faqr. Ya, dan jangan kalian apa? Bunuh anak-anak kalian karena takut ya kepada kefakiran. Fa inni razikukum, karena sungguhnya aku adalah apa? Yang memberikan rezeki kepada kalian. Ya. Dan juga apa? Yang memberikan rezeki wa razikuhum, yaitu memberikan rezeki pada mereka. Falastum tarzuqunahum, dan tidaklah kalian ini apa? Memberikan rezeki kepada mereka, yaitu anak-anak. Ya. Bal wala tarzuquna anfusakum, bahkan kalian ini apa? Tidak memberikan rezeki pada diri kalian. Jadi bahkan rezeki kalian itu siapa? Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan, bukan karena apa? Kepandaianmu, bukan karena apa? Hasil jerih payahmu, karena usahamu, dan ya apa yang ya dibanggakan oleh seorang apabila menghasilkan uang banyak, ya kemudian ini karena kepintaran saya, ya karena keahlian saya, ya apakah kita tidak melihat ya umat dahulu yang telah dihancurkan, umat dahulu yang telah ya dibinasakan karena kesombongan, ya diantaranya siapa? Qarun, ya diantaranya Qarun, yaitu apa? Bahwasanya rezeki adalah kepandaiannya, karena kepandaiannya. Dan jangan sampai kita ya menyerupai ya umat-umat yang telah dibinasakan. Ya, bahkan rezeki kalian ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa wasakum alla taqrabu al fawahish. Dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian supaya kalian apa? Tidak mendekati apa? Fawahish. Ya, perbuatan apa? Maksiat. Ya, di sini dikatakan apa? Wa wasakum alla taqrabu. Bukan apa? Alla taf'alu. Jangan kalian lakukan, tetapi apa? Mendekati. Jangan kalian dekat-dekat dengan apa? Al-fawahish. Ya, dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ya beliau mengatakan dalam Al-Qaulul Mufid, ya dalam syarah ya perkataan yang dibawakan oleh muallif atau firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya karena larangan li anna nahya anil qurbi ablagh minan nahyi anil ityan. Yaitu larangan untuk mendekati ini lebih apa? Lebih mengena, lebih dalam daripada larangan dari apa? Mendatangi. Jadi ketika apa? Seorang itu dilarang jangan mendekati, ya maka itu apa? Lebih dalam, ya dan lebih tandas, ya dalam melarang daripada jangan kalian datangi, jangan kalian lakukan. Ya, maka di sini adalah termasuk apa? Ya bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an, yaitu kata apa? La taqrabu apa? Al-fawahish. Itu adalah apa? Larangan dari mendekati ini lebih tandas, ya, dari larangan mendatangi. Karena larangan li'anna nahya anil qurbi, ya, karena larangan dari mendekati ini juga larangan apa? Untuk ya, untuk tidak mendatangi. Bahkan apa? Dari apa saja yang itu menjadi sebab mengantarkan, ya, dan juga larangan dari apa? Larangan dari amma yakunu dari atan ilaiha, yaitu menjadi jalan, menjadi sebab kepadanya. Ya. Walidzalika hurima ala rajul ayyandura ilal mar'ah. Dan di antara yang disebutkan beliau, makanya diharamkan seorang laki-laki itu melihat kepada seorang perempuan al-ajnabiyah, ya, ada catatannya al-ajnabiyah. Kemudian apa? Wa ayyahluwa biha, kemudian berdua-duaan, ya, atau tusafir mar'ah bila mahram, ya, supaya wanita itu tidak apa? Tidak melakukan safar dengan tanpa mahram. Ini semua adalah apa? Karena ini akan mendekatkan, ya, perbuatan ini ada mengantarkan kepada apa? Kepada fawahish. Itu perbuatan maksiat. Ya, perbuatan
ya maksiat. Ya, makanya di situ apa dikatakan ma dhahara minha wa ma batan, apa yang tampak dan apa yang tersembunyi, yaitu ay al maasi adz-dzahirah wal khafiyah. Seperti maksiat yang tampak. Ya, maksiat yang tampak dikatakan juga Syekh Ibnu Utsaimin, ya fal idhar, maka di antara menampakkan maksiat seperti apa? Fi'lu zina. Ya, melakukan perbuatan zina wal iyadu billah. Ya, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu misalnya apa? Melakukan zina tapi apa? Terang-terangan. Ya, sudah ini adalah di antara apa? Ya, di antara apa? Kemaksiatan yang apa? Yang jelas dilakukan. Bahkan yang dikabarkan, ya mungkin kita sudah sampaikan beberapa ehwah, ya bahkan di Jepang, ya katanya orang melakukan onani di pinggir jalan itu adalah suatu yang biasa. Ya, sudah dianggap suatu yang biasa, yaitu istimna, melakukan onani di pinggir jalan atau di tengah keramaian ya manusia itu adalah suatu yang biasa. Naudzubillah dari apa? Ya, hal-hal yang kita saksikan, ya karena ini semakin hari dan semakin hari akan bertambah, ya kejahatan akan bertambah, apa kemaksiatan itu semakin apa terang-terangan dilakukan ya di tengah keramaian manusia. Ya, dan semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang semisal ini. Ya, mujaharatan wal ibtan, yaitu apa? Wal ibtan itu melakukannya dalam keadaan diam-diam, falau sirran. Ya, atau dikatakan bahasanya itu adalah ma'adu mafusuh. Itu kalau itu terang-terang itu yang apa? Kejelekannya itu apa? Fahisahnya itu adalah apa? Itu yang besar. Dan yang di bawahnya itu berarti yang apa? Yang tersembunyi. Itu diantara makna la taqrabu al-fawahish. Cuma disebutkan oleh beliau bahwasanya kata taqrabu itu lebih tandas, ya lebih tandas dalam menyampaikan pesan, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala la taqrabul ya al-fawahish, itu supaya tidak ya melakukan sebab-sebabnya sehingga seorang itu akan terjatuh akan mendatangi pada ya perbuatan fawahish. Kemudian khamisan wa wasaqum alla taqtulun nafsal lati haramallah ya qatlaha. Dan supaya apa? Ya, kalian jangan membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan membunuhnya. Itu apa? An-nafsul al-mu'minah atau al-nafsul mu'manah, atau jiwa yang diberikan apa? Ya, rasa aman, atau seorang jiwa mukminah. Ya, seorang jiwa yang diberikan rasa aman, yaitu misalnya apa? Seorang yang meminta ya keamanan kepada kaum muslimin, maka ini apa? Ya, itu tidak boleh dibunuh. Ya, wal mu'ahadah, juga kafir mu'ahad, kafir musta'man, ya seperti itu, maka tidak boleh apa? Ya, tidak boleh dibunuh illa bil haq, melainkan dengan cara yang apa? Cara yang benar menurut syariat. Yaitu apa? Alladzi yubihu qatlaha min qisas. Yaitu dibolehkan membunuhnya itu karena hukum qisas. Atau dikarenakan zina ba'da ihsan, yaitu seorang wanita atau seorang yang berzina karena dia sudah apa? Sudah pernah menikah. Ya, auriddah wa na'udzubillah, atau apa? Kemurtadan setelah apa? Islam. Ya, na'udzubillah kita dari apa? Kemurtadan. Ya. Yaitu sebagaimana dalam hadis, ya, dalam hadis la yahilu damu mri'in muslimin illa bi ihdamin min thalath, yaitu an-nafsu bin nafsi, yaitu maksudnya apa? Qisas. Yaitu seorang yang membunuh maka dibalas ya hukum bunuh. Ya, wa thaib az-zani, yaitu seorang yang apa? Yang berzina, yang muhsan, maksudnya apa? Telah menikah. Wa thalith apa? At-tariqu lidini al-mufariq lil jamaah. Ya, dari hadis apa? Hadis apa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya Bukhari Muslim. Ya. Abdullah bin Mas'ud meninggal tahun berapa? 30 ya 32. Yaitu yang kelima. Yang keempat, ya sudah ya, yang keempat.
Kemudian yang kelima. Kemudian yang keenam. Yang keenam adalah wawasakum alla taqrabu malal yatim. Supaya kalian apa? Allah mewasiatkan supaya kalian tidak mendekati harta anak yatim. Dan anak yatim ini disebut yatim adalah wa tiflul ladzi mata abuh. Ya, dia adalah seorang anak yang bapaknya itu meninggal dan dia belum balik. Ya, nanti kalau sudah balik namanya bukan yatim. Ya, kalau yatim itu apa? Bapaknya meninggal, ya. Kemudian apa? Dia belum mencapai usia balik. Illa billati hiya ahsan. Dengan cara yang paling bagus. Ya, min tasrifihi bima yafadhu. Ya, dalam pengelolaannya dengan apa yang itu menjaga hartanya. Ya, dan bisa apa? Wa yunammihi, dan mengembangkannya, ya, mengembangkannya hatta ya tadfa'uhu ilaihina yablugha asyuddah. Ya, sehingga apa? Diserahkan tadfa'uhu, kalian menyerahkan padanya, ya, menyerahkan uang tersebut, ya, ilaihi hina yablugha asyuddah, ketika dia sudah apa? Sudah memiliki, yaitu ay arusda wa zawala safah ma'al bulugh, yaitu seorang itu ya, maksudnya sudah dewasa, ya, sudah ya terbimbing mengerti penggunaan uang secara benar, tidak membuang-buangnya. Wa zawala safah, dan telah hilang apa? Ya, kebodohan, ya, ketololan kalau anak-anak kecil. Ya, kalau sudah dewasa itu maka akan berpikir, pola pikirnya akan lebih dewasa, ya, lain. Ya, ma'al bulugh, yaitu dia sudah mencapai usia baligh. Kemudian sabian wa auful kaila wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha, yaitu aqimul adl, supaya menunaikan apa? Al-kail, yaitu takaran. Wal mizan itu timbangan. Jadi kan ada takaran dan ada apa? Timbangan. Itu dengan cara adil. La nukallifu nafsan illa wusaha. Ya, kami tidak membebankan seorang pun melainkan sesuai dengan apa? Kemampuannya. Ini adalah, ya, kemuliaan syariat Islam. Ya, tidak membebani seorang hamba melainkan berdasarkan kemampuannya, yaitu aqimul adl fil ahdi wal i'ta, ya, hasaba istita'atikum, yaitu tunaikanlah keadilan dalam mengambil dan dalam memberi, ya, sesuai dengan apa? Ya, kemampuan kalian. Kemudian yang kedelapan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kedelapan yaitu apabila kalian berbicara maka berbuat adilah. Ya, sekalipun, ya, kepada, ya, orang terdekat dari kalian. Jadi kalau berbuat keadilan yaitu apabila saudara dekatnya itu salah, ya dikatakan salah, ya, dan diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Ya, amara bil adl fil qaul alal qarib wal ba'id ba'dal amri bil adl fil fi'l. Itu apa? Memerintahkan keadilan dalam ucapan, dan itu dalam ucapan baik itu keluarga dekat maupun keluarga jauh, setelah perintah, ya, untuk berbuat adil dalam hal, ya, perbuatan. Jadi apa? Adil dalam ucapan dan perbuatan. Jadi kalau dari keluarga tersebut ada yang salah, ya dibenarkan, ya, walaupun dari keluarga. Kemudian tasian wa bi ahdillah ai wasiyatahu. Ya, wa bi ahdillah, yaitu wasiat Allah. Dan namanya wasiat itu adalah apa? Ya, sesuatu yang, ya, supaya dijaga, ya, supaya diperintahkan untuk dijaga, diperhatikan, ya, wasiat Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ahdillahi aufu, yaitu tunaikanlah, ya, yaitu inqadu lidzalika bi an tuti'uh bima amara bi wa naha anhu, yaitu supaya kalian apa? Tunduk, ya, terhadap yang demikian itu, supaya engkau atau kalian menunaikannya, apa yang Allah perintahkan, ya, dilakukan, dan apa yang Allah larang dijauhi. Kemudian apa? Wa ta'malu, dan kalian beramal sesuai dengan apa? Kitabullah, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Kemudian yang ke-10, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan sungguhnya ini adalah jalanku, ya, jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan jangan kalian apa? Ikuti apa? Jalan-jalan, sehingga kalian ini apa? Akan bercerai-berai dari jalannya, fatafarraqu bikum an sabilih, akan bercerai-berai dari jalannya Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dan beliau katakan yaitu apa? Yang aku wasiatkan kepada kalian ya pada 2 ayat ini. Yang tadi yang 2 ayat ini, kemudian di ayat yang 153 ya. Yaitu apa? Supaya meninggalkan yang dilarang, dan paling besarnya apa? Yang dilarang itu adalah kesyirikan dan melakukan kewajiban, dan paling besarnya dari yang diperintahkan adalah apa? Tauhid. Itu adalah apa? Siratal mustaqim. Itu adalah ya tauhid itu ya dinamakan apa? Siratal mustaqim. Fattabi'uh wa la tattabi'us subul. Dan janganlah kalian apa? Mengikuti apa? Jalan-jalan. Baik itu adalah al-bid'ah, yaitu perbuatan baru dalam agama, wasyubuhat, dan juga apa? Suatu yang terdapat kerancuan di dalamnya. Fatafarraqa bikum an sabilih, sehingga apa? Ya kalian akan apa? Tamil, akan condong ya. Kemudian apa? Akan bercerai-berai ya dari apa? Dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munasabatul ayat lil bab, ya kesesuaian ayat ini terhadap bab, yaitu bab apa? Kitab tauhid. Allah Subhanahu wa taala dzakara fiha jumalan minal muharramat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalamnya jumlah ya dari yang diharamkan. Allah taala mulai dengan larangan dari syirik. Kemudian apa? Di sini dikatakan wan nahyu anhu, dan larangan darinya yastadai al-amra bitauhid. Jadi apa kebalikannya? Ya, larangan dari syirik ini apa? Kebalikannya apa? Berarti perintah untuk apa? Bertauhid. Jadi larangan ya dari syirik itu yastadai, yastalzim. Ya, mengharuskan apa? Mengharuskan dari perintah untuk ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bil iqtida. Ya fadalla dzalika ala anna tauhid, maka menunjukkan bahwasanya tauhid itu adalah apa? Aujabul wajibat, adalah kewajiban yang paling wajib, dan syirik adalah paling besarnya, yaitu ya perkara yang diharamkan. Kemudian ma yustafadu minal ayat, yang pertama anna syirka a'dzamul muharramat. Kesyirikan itu adalah apa? Paling besarnya dari yang diharamkan. Wa ana tauhida aujabul wajibat, dan tauhid itu adalah paling agungnya kewajiban. Kemudian yang kedua, kita telah baca sebelumnya, kita cepatkan ya karena waktu. Idhamu haqqil walidain. Yang kedua adalah apa? Agungnya hak kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, tahrimu qatlin nafsi bighairi haqqin, yaitu haramnya membunuh jiwa dengan tanpa hak. La siyama idza kana al-maqtul min dawil qurba. Lebih-lebih lagi apabila yang dibunuh itu masih keluarga sendiri. Ya, kadang seorang itu tidak mempertimbangkan ya ternyata membunuh apa? Anaknya sendiri atau membunuh keluarganya, ya saudaranya sendiri dan yang semisalnya. Kemudian yang keempat, tahrimu akli malil yatim, yaitu haramnya apa? Memakan harta anak yatim. Dan juga wa musri'atul amali ala islahih. Ya, dan disyariatkan ya seorang yang diamanai untuk memegang hartanya anak yatim ya untuk melakukan, mengatur, memanfaatkan dengan apa? Dengan baik, dengan cara yang itu adalah untuk menumbuh kembangkan ya supaya harta itu apa? Bertambah, supaya harta itu tidak ya hilang dan apa? Musnah, akan tapi untuk ya menumbuhkannya, yaitu supaya berkembang. Kemudian yang kelima, wujubul adl fil aqwal wal af'al alal qarib wal ba'id, yaitu wajibnya berlaku keadilan baik dalam ucapan dan perbuatan, baik itu orang terdekat maupun orang jauh. Kemudian yang keenam, wujubul wafa bil ahad, yaitu wajibnya memenuhi apa? Bil ahad, yaitu janji, yaitu wasiat Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau janji. Kemudian yang ketujuh, wujubu ittiba'i dinil Islam wa tarki ma adah, yaitu wajibnya mengikuti agama Islam dan meninggalkan ya selainnya. Ya, kemudian yang ke-8, anna tahlila wa tahrim haqqun lillah. Ya, bahwasanya penghalalan dan pengharaman itu adalah
haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini, karena di akhirnya kita sudah baca jelaskan pada di mukanya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah di pertemuan yang akan datang ya kita akan simpulkan kembali mimbab yaitu untuk murajaah dari apa yang kita baca pada kesempatan malam ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.